Oke, sudah cukup. Mari kita mulai videonya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dai Al-Fatih. Setiap anak yang lahir ke dunia ini membawa keunikan dan potensinya masing-masing. Di sekolah-sekolah umum di sekitar kita, mungkin sering melihat anak-anak yang secara fisik tampak sehat dan aktif, namun memiliki tantangan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Di dalam dunia pendidikan inklusi, kondisi ini dikenal dengan istilah tunagrahita atau anak dalam hambatan intelektual. Namun penting untuk kita ketahui bersama bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sepele dan tidak bisa disamakan begitu saja pada setiap anak, karena terdapat tahapan atau tingkatan di dalamnya. Secara ilmiah, kondisi ini terbagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari tingkatan yang rendah, tingkatan sedang, hingga tingkatan berat. Pada tingkatan yang sedang dan berat, anak-anak biasanya membutuhkan penanganan khusus yang sangat intensif di sekolah luar biasa atau SLB. Namun pada video ini kita akan secara khusus membahas mengenai anak dengan hambatan intelektual pada tingkat yang ringan. Pada tahap ringan ini, penampilan fisik mereka sama sekali tidak berbeda dengan anak normal lainnya. Mereka bahkan sangat mampu untuk mengurus diri sendiri, berkomunikasi dengan baik, dan bersosialisasi. Lalu, tantangan terbesar bagi anak dengan hambatan intelektual tingkat rendah ini baru akan kelihatan ketika mereka mulai masuki ranah akademis di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kemampuan berpikir secara abstrak. Nampak dari keterbatasan fungsi kognitif ini sangat nyata ketika mereka harus mempelajari materi pembelajaran yang bersifat abstrak di kelas. Contohnya yang paling sering itu ditemui ketika dalam pembelajaran matematika, khususnya saat pembelajaran konsep pecahan. Jika guru mengajarkan tanpa menggunakan alat bantu, anak dengan hambatan intelektual ini sering mengalami miskonsepsi yang besar. Mereka akan menganggap bahwa 1/8 itu nilainya jauh lebih besar daripada 1/2. Mengapa demikian? Karena pola pikir mereka masih terpaku secara visual pada angka nominal saja, di mana mereka melihat angka 8 itu lebih besar daripada angka 2. Mereka belum mampu mengabstraksikan bahwa semakin besar nilai yang di bawahnya itu, pembaginya itu, justru nilai potongnya akan semakin kecil. Karena hambatan yang mereka miliki masih berada di tahap yang ringan, anak-anak ini sebenarnya tidak perlu dipisahkan ke sekolah luar biasa. Mereka sangat layak untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah reguler atau sekolah biasa melalui sistem sekolah inklusi. Tentu saja kondisi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan bimbingan belajar atau les biasa di rumah, melainkan membutuhkan adaptasi kurikulum dari pihak sekolah. Guru di kelas harus menerapkan metode pembelajaran yang lebih konkret, menggunakan benda-benda nyata yang bisa dipegang dan dilihat langsung oleh anak. Selain itu, penyampaian materi harus dilakukan secara sabar, berulang-ulang, dan memecah rumus yang rumit menjadi bagian-bagian kecil agar dapat diserap dengan baik oleh anak dengan hambatan intelektual tersebut. Melalui pendidikan sistem inklusi, kita memberikan ruang bagi anak dengan hambatan intelektual tingkat ringan untuk tetap tumbuh, belajar, bersosialisasi di lingkungan masyarakat yang nyata. Dengan dukungan, kesabaran, dan metode mengajar yang tepat, mereka juga bisa hidup mandiri dan berprestasi seperti teman-teman yang lainnya. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang bisa ramah, terbuka untuk semua anak tanpa terkecuali. Saya Muhammad Dai Al-Fatih, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi.